Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali di Gucil Channel. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas latihan soal untuk semester genap Matematika kelas 4 SD Strep MI, yaitu halaman 179 sampai dengan 184 buku senang belajar matematika untuk kelas 4. Yang kita akan bahas yaitu dua bagian. Bagian pertama adalah soal pilihan ganda, ada 25 nomor, dan isian atau uraian 5 nomor. Sekarang kita mulai dengan soal nomor 1, pilihan ganda. Gambar di bawah ini yang bukan, jadi kita cari yang bukan, merupakan segitiga banyak beraturan adalah jawabannya tentunya C. Karena C ini gambarnya tidak teratur seperti gambar-gambar yang lainnya. Soal nomor 2, sebuah bangun datar mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1, mempunyai 4 sisi sama panjang, seperti inilah sisinya. Kemudian mempunyai 4 sudut sama besar. Dan kedua, diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan. Jadi ini diagonalnya. Kita buat sama panjangnya. Diagonalnya sama panjangnya. Dan saling berpotongan. Maka bangun datar yang mempunyai sifat-sifat tersebut adalah persegi. Nomor 3, luas sebuah persegi yang mempunyai keliling 48 cm adalah, jadi ada persegi seperti gambar ini, kelilingnya 48, ditanya luasnya, makanya kita cari dulu panjang sisinya, dengan cara 48 dibagi 4 sisi, dapat 12 satu sisi, jadi panjang sisinya ini 12 supaya mendapatkan keliling 48. Sekarang kita cari luas. Luas adalah sisi kali sisi, berarti di sini 12 kali 12, 144. Nomor 4, sebuah meja berbentuk persegi, seperti ini. Panjang sisinya ini 150 cm, 150 cm, 150 cm, 150 cm. Kemudian di sekeliling tepi meja akan dipasang hiasan pita, maka panjang pita yang dibutuhkan adalah, karena ini mencari keliling persegi, maka kita cukup jumlahkan 150 tambah 150, 300, 300 tambah 150, 450 tambah 150, 600 cm. 600 cm kita jadikan meter, berarti kita bagi 100 tinggal 6 meter. Nomor 5, Pak Udin ingin menjual sebidang tanahnya yang berbentuk persegi dengan ukuran 15 meter. Jika perkiraan harga jual tanah tersebut adalah 300.000 per meter persegi, maka hasil penjualan tanah Pak Udin adalah, makanya sini kita cari dulu, ini bentuk tanahnya Pak Udin ini persegi dengan ukuran 15 kali 15. Maka luas tanahnya adalah semuanya 225. Karena harganya 1 meter persegi adalah 300.000, tinggal kita kalikan 300.000, hasilnya 67.500.000. Nomor 6. Nomor 6, keluarga Siti memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang seperti pada gambar ini. Pertanyaannya, luas tanah keluarga Siti adalah, jadi tinggal karena ini berbentuk persegi panjang, tinggal kita kalikan 15 kali 7, dapat 105 meter persegi. Nomor 7, Udin berlari mengelilingi tanah lapang berbentuk sebanyak 5 kali. Jika tanah lapang tersebut berbentuk persegi panjang, yang seperti gambar ini, dengan ukuran 25 meter kali 15 meter, pertanyaannya, maka jarak tempuh lari Udin adalah titik-titik. Jadi kita cari ini kelilingnya 25 tambah 15, 40 tambah 25 tambah 15 berarti 80 meter untuk keliling lapangan. Karena dia 5 kali mengelilingi lapangan berarti 80 kali 5, 400 meter. Nomor 8. Sepotong papan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 220 cm seperti ini dan
lebar 1 meter seperti ini. Ditanya berapakah luas papan. Jadi ini meter ini kita harus jadikan sentimeter supaya sama satuannya, lalu kita kali. Luasnya adalah 220 kali 100 sama dengan 22.000 cm persegi. Nomor 9, seorang tukang ingin memasang keramik atau ubin di sebuah gedung. Jika gedung itu berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 20 meter kali 12 seperti ini, dan keramik akan dipasang berukuran 40 cm kali 40 cm seperti ini, maka banyaknya keramik yang akan dipasang oleh tukang tersebut adalah, jadi ini ceritanya, di keramik kita akan pasangkan ke sini. Ada berapa banyaknya keramik yang terpasang pada lantai ini. Nah, tentunya kita harus cari dulu lantai gedung ini, yaitu 20 meter kali 12 meter, yaitu 240 meter persegi. Karena ini keramiknya satuannya cm, maka ini luasnya kita jadikan cm dikali 10.000 sama dengan 2.400.000 cm persegi. Sekarang L keramik, luas keramik sama dengan 40 cm kali 40 cm sama dengan 1.600 cm kubik. Jadi banyaknya keramik tinggal kita bagi 2.400.000 dibagi 1.600 sama dengan 1.500 keramik. Ini ada jawaban pada C. Nomor 10, terdapat sebuah taman berbentuk segitiga sama sisi seperti gambar ini. Dayu berjalan mengelilingi taman tersebut. Pada setiap sisinya ternyata Dayu berjalan sejauh 16 meter. Jika Dayu berjalan di sekeliling taman kembali ke tempat awal, maka keliling taman tersebut adalah, jadi ini karena bentuknya taman berbentuk segitiga sama sisi, tinggal kita jumlahkan 16 tambah 16 sama dengan 48 meter. Itulah keliling taman. Nomor 11, perhatikan gambar. Luas segitiga di atas adalah, jadi luas segitiga itu rumusnya 1/2 kali alas kali tinggi. Segitiga ini yang menjadi alas adalah ini 15, makanya di sini kita ganti 15 kali tingginya adalah ini 6. Jadi 1/2 kali 15 kali 6 sama dengan 45 cm persegi luasnya ini. Nomor 12, Pak Edo mempunyai kebun berbentuk gambar di bawah ini. Nah, ini segitiga juga, berarti kalau kita disuruh cari luasnya, yaitu 1/2 kali alas kali tinggi. Yang jadi alas adalah ini, yaitu 14, dan yang jadi tinggi adalah ini, yaitu 12. Tinggal kita kali 1/2 kali 14 kali 12 sama dengan 84. Kemudian pertanyaan berikutnya, harga ini tanah 1 meter persegi adalah 500.000 untuk ditanami rumput. Jadi tinggal 50.000 1 meter persegi. Jadi kita kali 84 kali 50.000, harganya 4.200.000 untuk memasang rumput tadi. Sekarang nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Garis P dan Q merupakan dua garis yang saling, tentunya kalau temukan garis seperti ini namanya garis sejajar. Nomor 14 berikut ini adalah data 5 jenis hobi siswa. Nah, ini mulai dari membaca 5 orang, kemudian menggambar 9 orang. Kemudian dari tabel ini, mana yang benar kalau dibikinkan diagram batang dari 4 jawaban ini. Tentunya tinggal kita lihat, ini yang benar, angka-angkanya ini adalah ini. Ini 5, 9, kemudian 12, 8, dan 6. Nah, jadi inilah yang menjadi diagram batang dari tabel ini. Nomor 15.
Data pengunjung objek wisata dinyatakan pada sebuah diagram batang berikut ini. Nah, sekarang pertanyaannya, pada hari apakah banyak pengunjung terbanyak berkunjung? Jadi kita lihat yang tertinggi di sini yaitu hari Ahad. Ini paling tinggi di sini, maka di sini jawabannya Ahad. 11. Data tinggi badan siswa kelas 4 disajikan dalam diagram berikut. Pertanyaannya, jika banyak siswa kelas 4 seluruhnya adalah 60 orang, maka banyaknya siswa pada kelas 4 yang mempunyai tinggi 132 cm atau ini adalah berapa orang? Jadi tinggal kita cari, buat persamaan 7 orang tambah 12 orang tambah X, ini belum ditahu, ditambah lagi 14 orang, tambah 10 orang, ditambah 9 orang, harus dapat 60 orang. Kita jumlahkan ini, 7 tambah 12, tambah 14, tambah 10 adalah 52. Jadi X tambah 52 sama dengan 60, X-nya 60 kurang 52 adalah 8. Jadi banyaknya siswa ini yang punya tinggi 132 adalah 8 orang. Jadi kalau kita buatkan diagram batangnya ini sampai di sini, yaitu 8 orang. Oke, pindah nomor 18. Di bawah ini adalah diagram batang pengunjung perpustakaan sekolah selama 1 pekan. Jadi mulai Senin sampai Sabtu. Ini Senin 50 orang, baru 30 orang, Selasa, Rabu 25 dan seterusnya. Pertanyaannya, berapakah banyak pengunjung selama 1 pekan? Jadi tinggal kita jumlahkan ini, 50 tambah 30 tambah 25 tambah 55 tambah 10 tambah 20. Hasilnya 180 orang. Nomor 19. Data banyak penduduk usia 20 sampai 40 tahun di suatu daerah selama 5 tahun disajikan dalam diagram batang berikut. Pertanyaannya, berapa banyak kenaikan penduduk dari tahun 2016 sampai dengan 2017. Jadi ini dengan ini. Tentu kita cari penduduk laki-laki dengan perempuan di sini. Jumlahnya 2.500 orang. Sedangkan pada tahun 2016, penduduk laki-laki dan perempuan 2.400. Karena yang ditanyakan adalah kenaikan, maka kita perkurangkan saja 2.500 dikurang 2.400, kenaikannya adalah 100 orang. Dengan menggunakan busur derajat besar sudut pada gambar berikut adalah, jadi ini kita perkirakan saja kalau sampai begini lurus adalah 90. Nah ini 1/3-nya. Jadi sudutnya ini besarnya sekitar 30 derajat. Segitiga mempunyai sudut 50 derajat. Jadi ada segitiga gambarnya ini, sudutnya 50 derajat, 100 derajat. Pertanyaannya, berapa sudut lainnya? Perlu diingat, jumlah sudut segitiga, sudut dalamnya ini harus 180. Jadi supaya 180, maka di sini harus besarnya 30 derajat. Jumlah sudut pada segi 5 adalah 540 derajat. Nomor 20, perhatikan gambar jam berikut. Besar sudut terkecil yang dibentuk oleh 2 jarum jam tersebut adalah jadi ini. Berapa besarnya? Jadi diingat, sudut yang dibentuk 1 jam itu 30. Jadi ini 60, ini 90, berarti ini 120 derajat. Besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam yang menunjukkan pukul 3.30 adalah jam 3. Jam 3.30 berarti jam panjang tunjuk angka 6. Kemudian di sini 3 ini 3.30 berarti ini antara 3 dan 4. Makanya di sini berarti yang dilewati ini 2 jam 30 menit, berarti 60-75 derajat. Berikutnya, perhatikan gambar pengukuran salah satu sudut segitiga berikut. Kita lihat ini besurnya, kalau ini lurus kena persis 90. Satu kolom ini adalah 10, ini ada setengahnya, berarti dikurangi 15. Maka besar sudut
yang dibuat ini, segitiga ini adalah 75 derajat. Nah, sekarang kita pindah soal bagian B, yaitu uraian. Jawablah pertanyaan berikut. Tentukan keliling dan luas masing-masing gambar bangun datar berikut. Mulai dari gambar A, yaitu gambar persegi. Kalau ditanya kelilingnya, tinggal kita kali 4 kali 9, 4 kali S. Sama dengan 36 cm. Jadi ini 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9, 36 cm. Kemudian luasnya, sisi kali sisi 9 kali 9, 81 cm persegi. Pindah soal B. Gambarnya adalah persegi panjang, panjangnya 14, lebarnya 9. Cari kelilingnya, yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Tinggal kita ganti 14 tambah 9, 23, baru kita kali 2, hasilnya 46 cm. Boleh juga 14 tambah 9 tambah 14 tambah 9. Hasilnya 46 cm. Luas persegi panjang, panjang kali lebar, berarti 14 kali 9, yaitu 126 cm persegi. C adalah gambar segitiga siku-siku. Untuk mau cari keliling, tidak bisa karena sisi miring ini belum diketahui. Anggaplah di sini M. Berapakah panjang M? Kita gunakan Pitagoras. M sama dengan akar 12 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2. Sama dengan 12 pangkat 2 itu 144, 9 pangkat 2 itu 81. Dijumlahkan sama dengan 225. Lalu kita akarkan, akar 225 adalah 15 cm. Setelah ketemu M-nya panjangnya 15 cm, maka kita bisa cari kelilingnya, yaitu kita mulai dari sini, 9 tambah 12, ini tambah 15, hasilnya 36 cm. Lalu untuk mencari luasnya, kita gunakan rumus luas segitiga, yaitu 1/2 kali 12 kali 9. Yang menjadi 12 ini adalah alasnya, 12, kemudian tingginya 9. Kita kalikan, 1/2 kali 12, 6, 6 kali 9, 54 cm persegi. Soal nomor 2. Nomor 2 ini ada 2 persegi, lalu di dalamnya ada bentuk layang-layang. Kalau kita perhatikan berarti ini panjangnya 24, ini panjangnya 24, ini setengahnya, berarti 12. Kalau kita belah ini layang-layang jadinya begini. Makanya ini berbentuk segitiga. Ini panjangnya 24 sebagai alas, tingginya adalah 12. Kita pasang rumus segitiga di sini, 1/2 kali alas kali tinggi. Yang bertindak alas adalah 24, ini. Yang bertindak tinggi adalah 12. Kita kali dengan 1/2 dapat 144. Untuk luas satu segitiga. Karena ada 2, maka di sini kita kali 2. 2 kali 144, yaitu 288 cm persegi. Nomor 3. Halaman belakang sebuah gedung berbentuk persegi panjang, ukurannya adalah 55 meter kali 35 meter. Di sekeliling halaman tersebut akan dibuat pagar dengan perkiraan biaya 300.000 per meter. Jadi ini nanti akan dibuat pagar. Lalu kemudian, berapakah biaya pembuatan pagar di sekeliling halaman tersebut? Makanya kita harus cari dulu ini keliling daripada halaman ini. Tentunya cari kelilingnya boleh kita menggunakan rumus 2 kali panjang tambah lebar. Panjangnya diganti 55, lebarnya diganti 35. Kita jumlahkan 90 kali 2, yaitu 180 meter. Boleh juga cari kelilingnya 55 tambah 35 tambah 55 tambah 35, yaitu 180 meter. Karena harga 1 meter itu 300.000, berarti kita kali 180 dapat 54 juta biaya untuk pemasangan pagar di sekeliling halaman ini tadi. Nomor 4, diagram berikut ini memperlihatkan data tentang banyaknya karyawan di PT Makmur. Jadi beberapa bagian.
Pertanyaannya, selisih antara banyaknya karyawan bagian perpajakan dan produksi. Jadi produksi ini banyaknya, kalau kita lihat antara laki-laki dan perempuan ini, banyaknya ada 76 orang. Jadi ini, tambah ini 76 orang. Kemudian pada bagian perpajakan, Dila jangan ribut dong. Karena perpajakan ini jumlah laki-laki dan perempuan adalah 60 orang, kita perkurangkan 97 kurang 60 sama dengan 37 orang. Nomor 5, tentukan besar sudut yang dibentuk 2 jarum jam pada pukul berikut. Jam 2. Jam 2 artinya jarum panjang tunjuk 12, jarum pendek tunjuk jam 2. Maka sudut ini besarnya 1 jam ini besarnya 30 derajat. Jadi kalau 2 jam adalah besar sudutnya 60 derajat. Nah ini. Jam 6.30 artinya jarum panjang tunjuk 6. Kemudian jarum pendeknya tunjuk antara jam 6 jam 7. Berarti setengahnya. Karena ini tadi 30. Kalau 1 jam maka kalau setengahnya adalah 15 derajat. Kemudian jam 10.20, jam 10.20 artinya jarum panjang ini menunjuk lewat 20 menit di sini. Kemudian jarum pendek 10 itu lewat 20 menit. Nah inilah yang dibentuk. Karena 1 jam ini 30 derajat, berarti kita hitung 30, 60, 90, 120, 150. Nah ini 2/3-nya. Berarti 20 derajat, maka jumlahnya sebesar sudutnya ini adalah 170 derajat. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.